Selamat datang di M-Pods dengan saya Pilina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Wah, gak kerasa banget ya udah memasuki bab terakhir dari pembelajaran teori portofolio dan investasi. Dalam bab terakhir ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan syariah. Saham pada dasarnya merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada emiten yang menunjang bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan investor memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Saham sendiri adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan, sehingga pemegang saham memiliki hak atas klaim, dividen, atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuidasi. Saham syariah sendiri didefinisikan sebagai surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dengan bukti penyertaan tersebut. Dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Nah, konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini adalah konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyawarah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep, saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mekanisme transaksi pada saham dilakukan sesuai dengan Fakta MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Adapun kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain 1. Usaha perjudian, 2. Usaha lembaga keuangan konvensional, 3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, dan 4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Lalu, kriteria saham yang termasuk kategori syariah antara lain 1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas. Sedangkan kriteria saham yang tergolong syariah antara lain: pertama, tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang tadi disebutkan. Yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Dan yang ketiga, tidak melebihi rasio keuangan. Saham syariah sendiri memiliki beberapa keuntungan. Pertama, ada dividen berupa dividen tunai dan dividen saham. Lalu yang kedua ada capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli. Lalu selain ada keuntungan, pasti juga ada risiko. Risikonya yang pertama tidak ada pembagian dividen, dan yang kedua terjadi capital loss atau kehilangan modal. Dan yang ketiga, risiko likuiditas. Selain saham, ada juga investasi syariah lainnya, yaitu reksadana. Reksadana adalah salah satu sarana investasi yang dilakukan masyarakat sebagai upaya untuk memperkecil risiko. Reksadana syariah setidaknya memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Mempunyai dewan syariah. Pertama, mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan fund manager. Yang kedua, hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah. Dan yang ketiga, kegiatan usahanya atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu ada jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana saham. Dan yang keempat, reksadana campuran. Terdapat beberapa manfaat jika kita mengambil investasi di reksadana. Yang pertama, dapat diversifikasi portofolio secara tepat. Yang kedua, keluasan untuk menukarkan ke jenis portofolio investasi lainnya dalam satu grup reksadana. Yang ketiga, kecepatan dalam proses penjualan dan pembelian. Dan yang keempat, manajemen profesional yang mendapatkan izin otoritas bursa. Dan yang kelima, pilihan dari investasi sangat beragam. Yang keenam, peningkatan buying power. Yang ketujuh, keterbukaan investasi, pengelolaan reksadana.
Dan yang kedelapan ada manfaat perlindungan investor. Selain ada keuntungan, pasti ada risiko-risiko dalam reksadana ini. Yang pertama, risiko menurunnya nilai aktiva bersih atau net asset value. Yang kedua, risiko likuiditas. Dan yang ketiga, risiko pasar. Serta yang keempat, risiko wan prestasi. Dan yang kelima, risiko default. Lalu dalam instrumen pasar modal syariah juga terdapat obligasi syariah. Obligasi syariah sering disebut juga dengan sukuk. Pada prinsipnya, sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya dapat berupa ijarah atau sewa, bagi hasil, musyarakah, atau yang lainnya. Obligasi syariah adalah bentuk jamak dari kata sak yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau note. Obligasi syariah memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan kepada tingkat bunga, tetapi pada tingkat rasio bagi hasil. Yang kedua, sistem pengawasannya selain diawasi oleh pihak wali amanat, maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit harus terhindar dari unsur non-halal. Lalu ada jenis-jenis obligasi syariah. Yang pertama, obligasi syariah murabahah. Yang kedua, obligasi syariah murodarobah. Yang ketiga, obligasi syariah musyarakah. Dan yang keempat ada obligasi syariah saham. Yang kelima, obligasi syariah istisna. Yang keenam, obligasi syariah ijarah. Lalu ada manfaat dan risiko obligasi tentunya. Yang pertama, manfaat risiko obligasi. Yang pertama, manfaat dari obligasi syariah yaitu pembagian hasil berdasarkan akad persekutuan. Yang kedua, pembagian margin berdasarkan akad pertukaran. Lalu risikonya adalah risiko gagal bayar, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pada praktik investasi, Islam membuat aturan yang jelas, di mana investasi dalam kerangka Islam diartikan sebagai kegiatan oleh pemilik harta terhadap pemilik usaha untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan usahanya. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip kehalalan dan keadilan. Investasi juga memecahkan masalah multiplier effect, diantaranya terciptanya lapangan usaha, lapangan pekerjaan, menghindari dana pengendap, dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. Nah, selesai sudah ya pembahasan tentang teori portofolio dan investasi di semester 5 ini. Semoga kita mendapatkan kesempatan di lain waktu untuk dapat bertemu kembali. See you next time. Bye.